Orang yang berharta atau kaya raya dikatakan akan menjalani masa yang paling lama dihisab. Karenanya, zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang berdoa agar menjadi orang miskin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Walaupun sahabat ini berdoa agar menjadi miskin, namun Allah menambahkan kekayaannya. Dijelaskan, di antara sekian banyak sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya. Beliau dikisahkan pernah memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa pulang ke Madinah dengan jumlah yang sangat banyak. Siti Aisyah menceritakan, Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan, seperti barisan pawai yang tak ada putusnya. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir oleh Rasulullah, bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan merangkak. Para sahabat penasaran ketika mendengar perkataan Rasulullah ini. Kenapa dia masuk dengan merangkak, tidak seperti sahabat lainnya, yang berjalan super kilat pada waktu masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, sebab dia terlalu kaya. Abdurrahman bin Auf lalu berdoa, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair, atau Hamzah, yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair, ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup, tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya. Abdurrahman bin Auf sudah terlanjur ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau sering berkonsultasi kepada Rasulullah, bagaimana supaya dirinya dapat masuk ke surga, minimal berjalan kaki, tidak merangkak. Jawab Rasulullah, perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Ada cerita, bagaimana Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin. Ceritanya, setelah perang Tabuk, kurma di Madinah menjadi busuk, lantaran ditinggalkan para sahabat untuk berperang. Abdurrahman bin Auf langsung berpikir bahwa inilah saat terbaik baginya agar bisa menjadi miskin. Ia kemudian memborong semua kurma busuk milik para sahabat, dengan harga yang lebih bagus. Para sahabat merasa gembira, begitupun Abdurrahman bin Auf, karena hartanya bisa berkurang, dan ia bisa menjadi miskin. Namun, tiba-tiba, datanglah utusan dari Yaman membawa berita, bahwa Raja Yaman mencari kurma busuk. Kurma tersebut akan dijadikan sebagai obat penyakit, yang menjangkit warga Yaman. Utusan tersebut mengutarakan niat, untuk memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf, dengan harga 10 kali lipat, daripada harga kurma biasa. Alhasil, Abdurrahman bin Auf gagal menjadi orang miskin, malah hartanya semakin banyak. Namun, dalam catatan sejarah, pada akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf berwasiat, membagi hartanya menjadi 3 bagian, sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf, yang ditakdirkan untuk terus jadi kaya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Amin ya Rabbal Alamin.